Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Nuraida Fatin. Saya dari saya dari semester 4 kelas B, Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung skor kelas eksperimen dan kontrol dengan SPSS. Selanjutnya yaitu yang pertama-tama itu sebelum kita membuka program SPS, setelah itu terlebih dahulu kita perlu membuat pengelompokan data untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses input data di SPSS. Adapun pengelompokan data untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat kita lihat pada gambar tabel yang di sini nih ya teman-teman di Excel. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke SPSS. Selanjutnya kita buka SPSS. Setelah kita buka SPSS, kita menuju ke variable view, teman-teman. Ke variable view, di kolom pertama kita tuliskan yaitu kelompok. Kelompok. Dan yang kedua itu ada pre. Yang ketiga ada post. Nah, sudah begini teman-teman. Tipenya itu numerik, widthnya 888. Nah, untuk desimal kita ganti ke angka 0. Karena apa? Karena tidak ada angka. Jadi kita ganti angka 0 semuanya. Nah, setelah itu di label. Untuk di label pengelompokan, kita kasih label kelas. Untuk di label pre, kita kasih label pre-test. Dan untuk label post, kita kasih nama post test. Nah, selanjutnya untuk values. Values di kelompok itu kita pencet titik 3 yang ada di sini, teman-teman. Nah, setelah itu di value itu kita tulis angka 1, di labelnya kita tulis dengan bertulisan eksperimen. Eksperimen. Nah, kita pencet add. Nah, setelah itu kita tulis lagi value-nya itu 2. Kita kasih label control karena setelah itu kita pencet add. Nah, sudah semuanya nih semuanya sudah taruh di kolom, kita pencet OK. Dan untuk pre-values-nya itu yang pose juga sama, missing-nya ini. Nah, kolomnya itu harus 8, legend-nya right, I measure-nya untuk kelompok kita kasih nominal, dan pre dan post itu kita kasih scale. Oke, teman-teman. Setelah itu kita setelah itu langkah berikutnya kita ke data view. Setelah semuanya sudah seperti ini, yang teman-teman, kita ke data view. Nah, di data view-nya ada begini nih teman-teman, di kelompok, pre, dan post. Nah, kita akan memasukkan data tersebut dari tabel yang sudah kita buat di Excel tadi. Ya, caranya kita harus pindah dulu ke Excel ya teman-teman. Nih, Excel. Nah, dari sini, dari angka kelompok yang nomor 1 itu, kita blok hingga post test yang paling ujung tuh ada 85. Kita copy lah teman-teman. Copy, setelah itu kita kembali lagi ke SPSS. Nah, kita harus kembali terus kita pilih
paste. Ctrl+V bisa kalian pencet klik kanan bisa. Nah, sudah semuanya, sudah ini untuk yang pertama. Dan yang kedua itu sama kayak tadi teman-teman. Kita ke tabel Excel dulu. Seperti ini. Nah, sama kita blok lagi nih teman-teman. Nah, copy. After itu kita ke SPSS lagi. Maaf ya teman-teman jika agak sulit. Baru kita share. Nah, kita balik lagi ke SPSS sama seperti tadi dengan cara kita paste. Nah, sudah ya. Setelah itu teman-teman, nah selanjutnya kita akan menghitung selisih nilai dan selisih nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, setelah itu kita pencet, kita memilih transform. Karena kita akan mencari menghitung selisih nilai pretest dan posttest, di sini kita pencet transform. Setelah itu computer variable. Nah, maka muncul kotak dialog dengan nama computer variable. Selanjutnya pada kotak target variable ketik pos kurang pre di sini teman-teman nih, target variable. Pos kurang free. Nah, setelah itu di numeric expression kita tuliskan dengan pos free. Oke. Setelah itu kita pencet oke. Nah, habis itu kita kembali lagi ke sini teman-teman. Nah, sama seperti tadi. Di sini nih ada, maka pada tampilan data view akan muncul variabel baru dengan nama pos kurang pre. Nah, langkah berikutnya kita kembali ke menu transform. Setelah itu kita pencet computer variable. Selanjutnya kita hapus tulisan yang ada pada kotak target variabel yang di sini teman-teman. Lalu kita ketikkan 100 kurang pre di sini teman-teman di target variable. 100 kurang pre. Nah, selanjutnya untuk numeric expression kita ganti jadi 100 pre. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita pencet oke ya teman-teman. Oke. Nah, maka di sini akan muncul lagi data 100 kurang free. Nah, selanjutnya kita pencet klik transform lagi ya teman-teman. Balik lagi ke transform, kita pencet lagi commuting variable. Setelah itu di target variable kita ganti dengan n underscore score ya teman-teman. Nah, selanjutnya hapus pada kontak numeric expression di sebelah sini. Mari kita ganti dengan pos kurang free
Close kurang free atau 100 kurang free. Nah, kemudian kita pencet oke ya teman-teman. Nah, udah kan? Nah, habis itu, maka pada tampilan data view akan muncul variabel baru dengan nama engine score. Nah, yang ini teman-teman. Jadi kita sudah buat. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke cara dari awal, itu kita klik transform, habis itu ke komputer variabel. Nah, kita hapus nih nama target variabel diganti dengan again person. Oke. Again underscore persen. Ya, teman-teman. Nah, untuk numeric expression kita hapus dan diganti dengan n gin underscore ya teman-teman, terus bintang, maaf 100 bintang 100. Nah, kemudian kita klik oke. Nah, seperti ini muncullah lagi data baru yaitu again person. Di sini teman-teman, nilai yang ada variabel again person di atas merupakan nilai n gain score dalam bentuk persen untuk masing-masing responden pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata nilai n again score dalam bentuk persen ya teman-teman. Caranya kita pencet analyze. Habis itu di analyze itu kita pencet deskriptif statistik. Nah, setelah itu kita pencet explore. Oke. Nah, di explore ini untuk yang ini, yang NGN persen, kita masukkan ke dependent. Nah, yang gen persen kita masukkan ke dependent. Setelah itu, kemudian masukkan variabel kelas. Yang ini yang teman-teman kelas kita masukkan ke factor list. Oke. Nah, setelah itu displaynya both, kita pencet oke saja ya teman-teman. Pencet oke. Nah, sabar, maaf ya teman-teman, ada sedikit loading. Nah, setelah itu, sebenarnya ini hasil dari analisis yang tadi kita lakukan itu. Dari deskriptifnya itu untuk kelas eksperimen, minnya itu ada 43,5950. Untuk minimumnya itu ada 20,00 dan untuk maksimumnya itu ada 71,43. Nah, selanjutnya kita cek di deskriptif kelas kontrol. Maaf ya teman-teman, ini seharusnya kelas kontrol tapi saya typo menjadi kelas kontrol. Oke. Untuk minnya itu 26,645. Dan untuk minimumnya itu ada 6,25 dan maksimumnya itu ada 47,73. Oke. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan dalam menyampaikan uh, menyampaikan materi tersebut, materi ini. Maaf, mohon dimaklumkan saya sama-sama sedang belajar. Ya, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.